Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingky Maslani, NIM 21037. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional, mulai dari perkembangan kepribadian sampai dengan stres dan depresi. Jurnal Perkembangan Kepribadian Nasional. Judul penelitian: hubungan perkembangan psikososial dengan prestasi belajar anak usia sekolah. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Nomor ISSN 2621-2978. Volume 2, nomor 3, tahun 2019. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel penelitian, variabel dependen perkembangan psikososial yang diukur dengan kuesioner. Variabel independen, prestasi belajar yang diukur dengan nilai rata-rata lapor siswa. Sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia sekolah yang menduduki kelas 4, 5, dan 6 dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara perkembangan psikososial dengan prestasi belajar anak usia sekolah. Jurnal Perkembangan Kepribadian Internasional. Judul penelitian: pengaruh citra pelayanan rawat jalan terhadap pasien pasca gempa. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan. Nomor ISSN 2623-2022. Volume 3, nomor 4, tahun 2020. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study. Variabel penelitian, variabel dependen, data yang diperoleh disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Variabel independen, analisis data menggunakan uji regresi. Sampel dan populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling terhadap 65 orang pasien rawat jalan. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel individu rumah sakit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepuasan pasien rawat jalan di RSU. Jurnal Kesadaran Nasional. Judul penelitian: motivasi dan dukungan sosial keluarga mempengaruhi kepatuhan berobat pada pasien TB paru BP4 Pamekasan. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan. Nomor ISSN 1978-6743. Volume 7, nomor 2, tahun 2021. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, analitik, observasional dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian, variabel dependen. Motivasi dan dukungan sosial keluarga. Variabel dependen adalah kepatuhan berobat. Sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani program pengobatan TB tahun 2013, pemberantasan dan pencegahan penyakit paru BP4 Pamekasan sebesar 17 orang. Sampel penelitian sebanyak 16 orang. Sampling yang digunakan probability sampling dengan teknik random sampling. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan dengan kekuatan NEMA secara statik tidak signifikan antara motivasi dan kepatuhan berobat. Jurnal Kesadaran Internasional. Judul penelitian: analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di puskesmas. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan. Nomor ISSN 2746-5928. Volume 2, nomor 1, tahun 2020. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan desain penelitian survei pendekatan secara cross-seksional yang diambil dalam satu waktu. Variabel penelitian, variabel independen adalah responsiveness, reliability, empati, tagli, and asuransi. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Sampel dan populasi. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di wilayah kerja puskesmas tahun 2020 dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang menemukan bahwa dimensi asuransi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan pasien dan juga berpengaruh langsung terhadap loyalitas pasien terhadap pelayanan kesehatan. Jurnal Konsep Dasar Emosi Nasional. Judul penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur pada anak yang menjalani hospitalisasi di ruang rawat inap anak RSD. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan, nomor ISSN 25798723, volume 2, nomor 2 tahun 2019. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan analitik kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian. Variabel independen adalah penyakit fisik, lingkungan, dan stres emosional, sedangkan variabel dependen adalah pola tidur. Sampel dan populasi. Sampel penelitian adalah anak usia 1-3 tahun berjumlah 68 orang. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara penyakit fisik dengan pola tidur pada anak, ada hubungan antara lingkungan dengan pola tidur pada anak, dan tidak ada hubungan antara stres emosional dengan pola tidur pada anak. Jurnal Konsep Dasar Emosi Internasional. Judul penelitian, hubungan antara stunting dengan perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan, nomor ISSN 27751589, volume 1, nomor 2 tahun 2020. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independen dalam penelitian ini adalah stunting dalam kurung X, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun dalam kurung Y. Sampel dan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 anak usia 4-6 tahun yang tergolong stunting. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin anak stunting, usia anak stunting, status gizi anak stunting, dengan perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Jurnal Stres dan Depresi Nasional. Judul penelitian, SEP kombinasi zikir berpengaruh terhadap depresi dan kualitas hidup pada pasien kanker kolon yang menjalani kemoterapi. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan, nomor ISSN 20851049, volume 13, nomor 3 tahun 2021. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan pre-post-test control group design. Variabel penelitian, variabel independen, SEP kombinasi zikir, variabel dependen, depresi dan kualitas hidup. Sampel dan populasi. Sampel diambil dalam metode probability sampling jenis random sampling, berjumlah 36 responden, terdiri dari 18 kelompok intervensi dan 18 kelompok kontrol. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada kelompok intervensi setelah diberikan intervensi SEP kombinasi zikir mayoritas memiliki kualitas hidup sangat baik, dan sedangkan pada kelompok kontrol setelah diberikan terapi standar rumah sakit sebagian besar memiliki kualitas hidup. Jurnal Stres dan Depresi Internasional. Judul penelitian, hubungan pengetahuan penderita TBC terhadap stigma penyakitnya di wilayah kerja puskesmas. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan, nomor ISSN 25809784, volume 4, nomor 1 tahun 2020. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Variabel penelitian. Variabel independen adalah pengetahuan penderita TBC. Variabel dependen adalah stigma penyakit. Sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mempunyai kriteria usia di atas 18 tahun yang sedang menjalani pengobatan TBC saat dilakukan penelitian dengan sampel sebanyak 23 responden. Hasil penelitian. Dengan hasil penelitian tentang pengetahuan responden terhadap stigma penyakit TBC memiliki hubungan yang
signifikan di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan responden dalam mengetahui tanda gejala, penyebab, penularan, komplikasi, pengobatan, dan pencegahan penyakit TBC, maka akan semakin rendah stigma diri tentang penyakitnya.